Shalom Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Di saat pandemi yang seperti kita rasakan saat ini, tentunya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita tetap bisa membangun ibadah walaupun dari rumah kita masing-masing. Saya mengajak pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warga GKJ Simomulyo, ibadah pada saat ini ibadah cawisan perjamuan kudus yang pertama. Marilah kita persiapkan hati dan diri kita. Kita memasuki ibadah cawisan yang pertama perjamuan kudus saat ini, dan di dalam hati kita masing-masing mengatakan yang demikian. Ibadah cawisan yang pertama perjamuan kudus Paskah pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Marilah kita pujikan Kidung KPJ nomor 275, baitnya yang ketiga, Srono Mandeng ing Salib. Gusti tiang dosa sagung, dosa kita tenunjuk kenal. Gusti hantu apura temah desang, boden tantilan sukarno. Sawi den pandeng, srono mandeng ing salib tiang dosa gesang, dinebus kagum dosa nira. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan, mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami datang kepadamu, ya Allah, kami mengucap syukur. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, masih memperkenankan kami untuk membaca merenungkan sabda Tuhan. Ya Allah Tuhan kami Yesus Sang Kristus, sucikan hati pikiran kami, sehingga kami boleh menerima sabda Tuhan, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri yang boleh membimbing dan memimpin, sehingga apapun yang kami ucapkan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allahku, berkati hamba-Mu, dan juga Tuhan memberkati bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan sabda Tuhan pada saat ini diambil dari Yohanes 12. Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-43. Kami ulangi. Bacaan diambil dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-37 sampai yang ke-43. Yang demikian sabda Tuhan. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?
Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menyimpan di dalam hati, terlebih-lebih melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ayat nas dari bacaan kita diambil dari ayatnya yang ke-43, yang demikian sabda Tuhan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Renungan pada saat ini kita berikan judul atau tema menjaga kehormatan dari Allah. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang kehormatan. Semua orang pada dasarnya merasa senang kalau dirinya dihormati. Tentunya dihormati oleh orang lain. Maka tidak heran jika ada pimpinan perusahaan, mereka marah karena bawahannya tidak menaruh hormat kepadanya. Begitu juga sebaliknya, bila mana ada bawahan yang dihormati oleh pimpinannya, mereka merasa bangga. Ini berbicara tentang kehormatan dan dihormati dan menghormati. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita meniti di dalam bacaan kita saat ini. Tentunya Tuhan Yesus melanjutkan pelayanannya di Yerusalem dengan melakukan banyak mukjizat. Namun otomatis semua itu tidak membuat banyak orang percaya. Hal ini menunjukkan betapa sulit menjadikan orang terbuka hatinya untuk bisa melihat jati diri Yesus yang sebenarnya. Entah apa yang merasuki mereka, sehingga mereka juga sulit sekali mengalami sentuhan kasih karunia Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, mengapa demikian? Hal ini ternyata memang sudah atau telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Seperti di dalam ayat 38-40, firman Tuhan mengatakan yang demikian. Ayat 38, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 39, karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga. Ayat 40, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Namun selanjutnya disebutkan pada ayat 42, bahwa ternyata banyak pemimpin dari mereka yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sungguh suatu peristiwa yang luar biasa
seorang pemimpin yang disegani, mereka bisa percaya setelah melihat mukjizat-mukjizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Di sini disayangkan, ada sayangnya. Ternyata para pemimpin ini kemudian merasa takut jika dikucilkan oleh banyak orang. Karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Sungguh ironis. Padahal mereka bukan orang biasa. Mereka seorang pemimpin yang pastinya disegani dan dihormati, ditakuti karena kedudukannya. Malah mereka takut dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mungkin saja selain mereka takut dikucilkan, mereka juga takut kehilangan jabatan sebagai seorang pemimpin jika mereka beriman kepada Yesus. Apa yang dialami oleh para pemimpin Yahudi ini sangatlah mungkin terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana kita diperhadapkan dengan pilihan yang tidak mudah. Pada waktu yang bersamaan kita harus memilih. Yang pertama, memilih tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, memilih tentunya kedudukan atau kehormatan yang diberikan oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan pilihan-pilihan yang kita tentukan tentunya ada resikonya. Kalau kita memilih yang pertama, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Apakah kita berani menyatakan iman percaya kita di hadapan banyak orang? Itu adalah suatu pertanyaan. Mungkin bisa juga karena kita Kristen, maka baik di keluarga, di lingkungan ataupun tempat kita kerja, kita selalu dikucilkan. Bahkan karena kita Kristen, maka di tempat kerja tertentu mengalami kesulitan untuk naik pangkat atau naik jabatan. Memang tidak gampang. Namun bukankah pangkat jabatan dan penghormatan yang diberikan manusia sifatnya hanyalah sementara. Bahkan bisa jadi penghormatan tersebut sifatnya hanyalah semu belaka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengingat tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah merendahkan dirinya. Tuhan Yesus dihina, disiksa, dan bahkan mati di kayu salib. Semuanya itu hanya ada satu tujuan, yaitu untuk memulihkan kemuliaan manusia yang rusak akibat dosa yang diperbuatnya. Pemulihan kemuliaan inilah merupakan wujud kehormatan yang diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita manusia rendah harusnya menghormati Allah dengan segala kemuliaannya. Namun justru mendapatkan penghormatan dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Bukankah ini merupakan suatu perlakuan yang istimewa? Anugerah yang sungguh besar. Bukankah kehormatan yang dianugerahkan Allah kepada kita jauh lebih berharga dari sekedar kehormatan yang diberikan manusia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebentar lagi akan maju di dalam perjamuan kudus.
Kiranya melalui perjamuan kudus Paskah yang akan kita alami bersama-sama nanti, semakin menjadikan kita sadar akan kehormatan yang telah Tuhan anugerahkan, sehingga kita siap menjaga kehormatan itu sampai kapanpun, dengan segala resikonya. Selamat mempersiapkan diri, hati, pikiran, ucap, dan laku kita untuk mengikuti perjamuan kudus Paskah, sehingga kita layak bersama dengan Tuhan dalam meja perjamuan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengamini firman Tuhan yang sudah kita terima saat ini. Kita wujudkan syukur kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita pujikan Kidung KPJ 156, bait yang pertama, Alon Sang Suryo Gumiwang. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Pada saat ini kami sudah mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah sabda Tuhan Tuhan mampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama bersyafaat. Kami berdoa kepada pelayan-pelayan Tuhan, yaitu Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, begitu juga tim shooting, hamba Tuhan, song leader, organis, ataupun yang lainnya. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai di dalam perjalanannya ibadah ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati di dalam setiap pelayanan yang dilakukannya. Kiranya Tuhan juga memberkati rumah tangga mereka. Dan tentunya Tuhan tetap memberikan kesehatan. Ya Allah Bapa kami juga berdoa untuk kepanitiaan Kespen-Kespel. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati dalam setiap kepanitiaan yang sudah terbentuk. Biarlah kepanitiaan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa, tentunya bagi jemaat Tuhan yang ada di Simomulyo ini, yang saat ini telah berbaring lemah, mungkin mereka sakit, kiranya Tuhan sendiri yang boleh menjamah. Tuhan boleh menyembuhkan mereka oleh sarana-sarana obat yang dikonsumsinya. Dan tentunya kami juga berdoa kepada semua jemaat Simomulyo yang saat ini mengalami pergumulan yang tidak kami ketahui permasalahannya. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan berikan jalan keluar seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kiranya Tuhan
menghibur saudara-saudara kami saat ini yang sedang mengalami pergumulan. Ya Tuhan, tentunya kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang lainnya. Tentunya anak-anak kami yang masih duduk di dalam sekolah, duduk di dalam kuliahnya. Mungkin Tuhan tetap menyertai dan memberkati anak-anak kami di masa-masa belajarnya. Dan kami menyerahkan masa depan anak-anak kami seluruhnya. Kiranya apapun masa depan anak-anak kami seturut dengan rencana Tuhan saja yang terjadi. Di dalam situasi kondisi pandemi saat ini Tuhan, tentunya kami masih mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami selaku jemaat Tuhan. Ya Tuhan, apapun keadaan yang kami rasakan saat ini, kami memerlukan kekuatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan, dengan berjalannya kehidupan kami percaya Tuhan telah menyertai kami, Tuhan melindungi kami, dan Tuhan menjadikan kami boleh menjadi lebih baik. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan tolong sucikan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah mempersembahkan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Allah kami Yesus, kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati Bapak Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan tolong mereka, apapun yang dilakukannya, apapun yang diperbuatnya, kiranya semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Tentunya Tuhan, ibadah ini boleh untuk menjadikan berkat bagi kami, dan kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Sang Kristus, kami menyerahkan segala ucapan syukur kami, doa kami. Semuanya ini kami mohonkan di dalam nama Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Sang Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita akhiri ibadah ini. Kita pujikan KPJ nomor 427 baitnya yang pertama, Bejo Sejati. Kula sejati gesang kawula gagem asmanyo nggih mantoskeun Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ini. Marilah kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita terima berkat Tuhan melalui pelayannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, serta Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, ibadah telah usai. Bapak Ibu, kami persilakan untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.